Halo semuanya, perkenalkan saya Brilian Dwi Saputra. Saya Nabila Eka Fitriani. Saya Abimanyu Pratama. Saya Sutra Kalstari. Saya Gendra Cahyana. Saya Rizky Putri. Saya Fikri Edi Nugroho. Saya Nandita Fida Ashifa Hakim. Saya Argi Wahyu. Aku Ranza Dinur Fatima. Saya Nur Aziza. Saya Nibia Tika. Saya Aulia Ranjani. Saya akan menjelaskan tentang definisi, fungsi, dan tujuan public relations secara umum. Definisinya yaitu adalah public relation adalah suatu proses atau interaksi di mana public relation ini menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menimbulkan motivasi, dan partisipasi dari publik yang bertujuan untuk menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi yang pertama, kegiatan yang bertujuan memperoleh itikat baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan bagi semua pihak. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai unsur penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik sesuai harapan publik, tetapi merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Yang penting bagaimana organisasi memiliki warna, budaya, citra, suasana yang kondusif dan menyenangkan, kinerja meningkat, dan produktivitas bisa dicapai secara optimal. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Jadi tujuan dari public relation itu sendiri menurut Rosadi Ruslan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Lalu yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Yang ketiga yaitu mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat yaitu efektif dalam mengembangkan pengenalan merek dan pengetahuan merek. Dan yang terakhir mendukung bauran pemasaran. Secara keseluruhan, tujuan dari public relation adalah untuk menciptakan citra baik perusahaan, sehingga dapat menghasilkan kesetiaan publik terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, public relation bertujuan untuk menciptakan, membina, dan melihara sikap budi yang menyenangkan bagi lembaga atau organisasi di suatu pihak dan dengan publik lain pihak dengan komunikasi harmonis dan juga timbal balik. Yang kedua yaitu ada fungsi dan tujuan dari public relation dalam sebuah organisasi. Public relation adalah bagian dari sebuah organisasi yang berfungsi untuk membangun dan melakukan manajemen komunikasi yang sifatnya dua arah antara organisasi dengan publik. Hal ini menegaskan kegiatan komunikasi yang dilakukan public relation tidak hanya berhenti ketika pesan atau informasi sudah tersebar, tetapi komunikasi yang terjadi antar organisasi dengan publik juga harus mampu melahirkan perubahan yang positif baik pada publik itu sendiri maupun pada sebuah organisasi. Fungsi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, penerimaan, kepercayaan, dan dukungan publik. Selain itu, menurut Frank Jeffskin dalam bukunya Dasar-Dasar Public Relation menyebutkan bahwa tujuan dari public relation adalah untuk meningkatkan citra baik dan mengurangi atau mengikis habis sama sekali citra buruk terhadap organisasi tersebut. Baik, yang ketiga yaitu teknik dan cara membangun public relation. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan teknik membangun public relation. Yang pertama yaitu komunikasi perusahaan. Komunikasi perusahaan menggunakan metode untuk mengekspresikan pesan-pesan penting. Metode ini harus dimengerti oleh audiens karena berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperkenalkan diri keluar. Yang kedua yaitu hubungan dengan media. Hubungan media adalah hubungan yang dimiliki oleh suatu organisasi termasuk perusahaan dengan pers. Agar berhasil, perusahaan harus membangun hubungan yang benar dengan pers untuk memastikan bahwa apa yang dikatakan digambarkan dengan baik. Ketiga, hubungan masyarakat. Elemen ini berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan memiliki relasi dengan masyarakat atau kelompok
yang memiliki latar belakang serupa. Hubungan ini disusun untuk memperlihatkan sisi di mana perusahaan mampu berjalan beriringan dengan masyarakat. Keempat, manajemen krisis. Memiliki rencana manajemen krisis memungkinkan perusahaan beroperasi secara normal dan secara tidak langsung menjaga citra. Untuk menanggulangi ini, dibutuhkan komunikasi internal dan eksternal agar situasi tetap terkendali. Kelima, manajemen acara. Acara penting karena dapat meningkatkan kedekatan antara perusahaan dengan komponen-komponen yang berkaitan dengan bisnis yang dilakukan. Selanjutnya, cara membangun public relationship. Yang pertama, gunakan strategi storytelling. Dengan menggunakan metode ini, audiens akan merasakan hubungan emosional yang pada akhirnya akan membuat mereka untuk memutuskan membeli produk tersebut. Yang kedua, bekerja sama dengan influencer. Influencer adalah salah satu strategi dalam komunikasi yang memiliki pertumbuhan yang cepat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya influencer akan membantu perusahaan untuk menjangkau lebih banyak audiens dan juga dapat mengekspos lebih banyak daripada periklanan secara tradisional. Oke, yang ketiga yaitu gunakan email sebagai saluran utama. Email mempunyai metode yang masuk akal untuk memberitahu pembeli tentang produk baru dan perkembangan bisnis. Karena banyaknya spam, perusahaan harus membuat komunikasi melalui email yang informatif dan menarik. Selanjutnya ada yang nomor 4, buat pasaran lewat konten. Dengan adanya konten, audiens akan menempatkan perusahaan di top of mind-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang semuanya. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam acara launching produk baru kami, yaitu Enwalisin Perfume. Enwalisin produk adalah produk parfum terbaru kami yang diperkaya oleh ekstrak bunga pilihan yang akan memberikan aroma harum di dalam tubuh kita dalam jangka waktu yang lama. Kami siap melayani dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Berhubung produk kami baru launching, kami akan memberikan potongan harga sebesar 30% dari tanggal 8 Juni hingga 8 Juli 2022. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi CP kami di Instagram @pkmfe17 dan melihat poster kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, waktu yang tepat untuk membeli produk kami. Sebelumnya izinkan saya bertanya, apakah Ibu sudah mempunyai kartu member dari toko kami? Baik, sudah ya Ibu, maka dari itu mempunyai kesempatan mendapatkan diskon 50% untuk seluruh produk dari toko kami. Dan apakah Ibu memilih untuk menggunakannya sekarang atau menggunakannya minggu depan dalam jangka waktu 7 hari atau 1 minggu? Baik, sekarang ya Ibu. Ya betul Ibu, karena Ibu sudah berbelanja melebihi nominal Rp300.000. Iya, silakan Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu.